Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan selalu ibu dalam masa pandemi tetap menjaga protokol kesehatan, semangat dalam pembelajaran daring dan tetap di rumah saja. Baiklah, pembelajaran kita pada materi hari ini adalah materi lanjutan tentang klasifikasi materi. Bagian keduanya adalah klasifikasi materi yang akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Kompetensi dalam pembelajaran ini yang pertama, memahami konsep unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, mengetahui cara penamaan unsur. Dan yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik unsur logam dan non-logam. Yang keempat, menjelaskan perbedaan antara larutan heterogen dan larutan homogen. 5. Memahami bentuk larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada 5 kompetensi yang diharapkan supaya anak ibu dapat menguasainya. Masuk pada materi pertama, yaitu pengertian unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur terdiri dari 2 jenis, ada yang namanya unsur logam, yang kedua adalah unsur non-logam. Contoh unsur logam. Nah, contoh unsur logam dalam nama bahasa Indonesianya ada aluminium dengan lambang unsur Al, emas, lambang unsurnya Au, perak Ag, kalsium Ca, tembaga Cu, besi Fe, natrium Na, dan timbal Pb. Kemudian contoh unsur non-logam. Nah, contoh unsur non-logam pada tabel berikut ini ada oksigen yang dilambangkan dengan huruf kapital yaitu O besar, hidrogen H besar, karbon C besar, belerang S besar, fosfor P besar, nitrogen N besar, dan iodin I besar. Nah, ini adalah contoh dari unsur non-logam. Unsur logam memiliki perbedaan sifat secara fisika dan kimia. Adapun unsur logam, ciri-cirinya: 1. Berwujud padat pada suhu kamar kecuali air raksa. 2. Dapat ditempa dan dapat direnggangkan. 3. Sebagai konduktor listrik dan panas. Sedangkan sifat atau ciri dari non-logam: 1. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas. 2. Bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. 3. Non-konduktor kecuali grafit. Contoh kegunaan dari beberapa unsur logam dan non-logam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh natrium dengan simbol Na adalah bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Strontium simbolnya Sr, senyawa yang digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuat cat kering. Magnesium Mg, paduannya digunakan untuk bahan pesawat terbang. Iodin I digunakan bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan logam mulia, contohnya adalah emas. Emas dapat kita temukan pada masjid berkubah emas, atau Tugu Monas yang puncaknya berlapis emas, atau perhiasan emas yang dipakai oleh yang bersifat eksklusif. Kubah masjid dan puncak Tugu Monas terbuat dari emas, perhiasan terbuat dari emas. Nah, tahukah kamu bagaimana bentuk emas itu di alam? Bagaimana cara memperolehnya? Nah, cara memperoleh emas di alam itu adalah dengan cara ditambang. Nah, bentuk emas di alam berupa batuan. Batuan ini ditambang dan diolah menjadi emas batangan. Emas batangan kemudian diproses menjadi perhiasan dan barang-barang lain yang terbuat dari emas oleh pengrajin emas. Sejarah pemberian nama unsur. Unsur diberi nama dengan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukan unsur tersebut. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya.
Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius dalam bentuk yang sangat praktis dan efisien, yaitu dikenal dengan tabel sistem periodik. Cara pemberian nama unsur menurut Berzelius. 1. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. 2. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. 3. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Kemudian, silakan dilihat slide dari Ibu ini. Ini adalah unsur-unsur yang disusun dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem periodik unsur. Unsur tersebut adalah ada yang berwarna biru, itu menyimbolkan atau lambang dari unsur logam. Kemudian warna kuning muda merupakan unsur non logam, sedangkan kuning tua merupakan semi logam. Anak Ibu bisa melihat lebih jelas pada buku paket IPA halaman 100. Untuk lebih tepatnya, kalian fotokopi dan tempelkan di buku catatanmu, atau kamu salin dan beri warna sesuai dengan gambar. Kemudian kita masuk pada senyawa. Senyawa merupakan zat yang tersusun oleh dua unsur atau lebih yang berbeda dan dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Nah, contoh dari senyawa ini adalah air dengan lambang kimianya H2O. Contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukan pada garam dapur, asam cuka, gula pasir, dan soda kue. Senyawa, rumus kimia, dan kegunaan. Nah, ini tabel beberapa contoh senyawa dan rumus kimianya. Kemudian dan kegunaannya. Contohnya natrium klorida dengan rumus NaCl, kegunaannya adalah sebagai garam dapur. Nah, anak Ibu bisa membaca dan menuliskan di catatannya nanti. Kemudian masuk kita pada pengertian campuran. Campuran merupakan zat yang terdiri dari dua atau lebih zat berbeda tanpa ada reaksi kimia yang terjadi. Campuran terdiri dari campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran heterogen terdiri dari koloid dan suspensi. Sedangkan campuran homogen disebut juga dikenal dengan larutan. Campuran homogen. Campuran homogen sama dengan campuran yang serba sama yang materi-materi penyusunnya berinteraksi namun tidak membentuk zat baru. Contohnya adalah larutan gula dalam sebuah gelas. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Campuran heterogen. Contoh campuran heterogen, pasir ditambah air. Campuran heterogen adalah campuran yang memiliki komposisi tidak seragam pada seluruh campuran. Fase adalah lapisan terpisah dalam campuran. Campuran heterogen dibedakan menjadi koloid dan suspensi. Kemudian nanti anak Ibu bisa melakukan praktek latihan di rumah untuk membedakan campuran heterogen dengan homogen. Nah, untuk campuran heterogen bisa anak Ibu praktekkan pada larutan kopi, kemudian beras dicampur air. Kemudian untuk larutan homogen bisa dilakukan dengan mencampur gula pasir dan air atau garam dan air. Nah, kalian perhatikan apa yang bisa diamati dan diambil kesimpulan dari campuran heterogen dan homogen dari gambar untuk latihan praktek yang anak Ibu bisa cobakan di rumah. Apa yang terjadi? Larutan air ditambah kopi, apabila setelah didinginkan beberapa saat, kopi akan mengendap di bawah, sedangkan air di atas berwarna hitam, berwarna kopi. Kemudian untuk larutan heterogen, yang contohnya adalah koloid dan suspensi. Nah, untuk larutan koloid
bisa dipraktekkan dengan air ditambah dengan susu tepung atau air ditambah dengan minyak goreng. Nah, itu adalah contoh dari suspensi. Kemudian kita masuk pada larutan. Larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Larutan terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Untuk pembahasan larutan akan dilanjutkan pada submateri larutan asam basa dan garam. Koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Sistem koloid ini mempunyai sifat-sifat khas yang berbeda dari sifat larutan atau suspensi. Keadaan koloid bukan ciri dari zat tertentu karena semua zat, baik padat, cair maupun gas, dapat dibuat dalam keadaan koloid. Sistem koloid sangat berkaitan erat dengan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian suspensi. Suspensi adalah yang mengandung bahan padat yang tidak larut dalam pelarutnya. Sebelum digunakan harus dikocok dahulu sehingga zat yang tidak larut akan terdispersi homogen di dalamnya. Contohnya kita membuat air dan melarutkan bubuk susu. Kemudian untuk tugas anak ibu bisa membuat, lengkapilah tabel di bawah ini. Tuliskan ciri-ciri unsur, senyawa, dan campuran. Nah, kita melanjut lagi kepada slide tentang larutan. Nah, larutan terdiri dari 3. Ada namanya larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Apa saja ciri-ciri larutan asam, basa, dan garam? Larutan asam ciri-cirinya rasanya masam. 2. Dapat menimbulkan korosi. 3. Dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Sedangkan ciri-ciri larutan basa mempunyai rasa agak pahit, terasa licin di kulit, dan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kemudian ciri-ciri larutan garam, rasanya asin, terjadi dari reaksi asam dan basa. Dan 3. Digunakan dalam industri pupuk, obat-obatan, dan pengawet bahan makanan. Untuk membedakan suatu larutan asam atau basa digunakan indikator atau pendeteksi. Indikator adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator itu sendiri terbagi kepada 2. Ada indikator alami, contohnya kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Sedangkan indikator buatan kita gunakan adalah kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Baiklah, pada pembelajaran materi ini Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.